Yang saya maksud di preskon 2020 itu bahwa di tahun mendatang pergantian presiden di 2024 itu akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang, bukan 2021, tapi di saat nanti pergantian presiden nanti di tahun 2024 akan ada ganti presiden, bukan 2021 ganti presiden. Lagi, saya menerawang bukan berarti saya Tuhan atau disama-samakan Tuhan atau mendahului Tuhan, tidak. Saya hanya menerawang profesi saya. Tujuan saya untuk sama manusia saling memperbaiki. Tujuan saya untuk kita bisa berpikir positif, dan kesehatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021. Penjaraan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tara-taranya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Bikin geger hingga diancam dipolisikan, Mbak Yu revisi ramalannya. 2021 Jokowi tidak jadi lengser. wartakota.tribunnews.com. Bikin geger hingga diancam dipolisikan, Mbak Yu revisi ramalannya. 2021 Jokowi tidak jadi lengser. Paranormal Mbak Yu sempat membuat geger dengan menyebut bahwa tahun 2021 akan terjadi kericuan hingga pergantian pemimpin. Statement itu viral dan mendapat banyak respon. Bahkan Mbak Yu diancam akan dipolisikan karena ramalannya itu dinilai bisa membuat gaduh. Ancaman itu segera sampai di telinga Mbak Yu. Mbak Yu pun memberikan klarifikasinya. Ia menganggap banyak pihak salah menafsirkan kalimatnya, terutama soal pergantian pemimpin di tahun 2021. Mbak Yu menegaskan pergantian pemimpin yang dimaksud bukan berarti Presiden Joko Widodo akan lengser. Banyak terawangan yang dipotong dan dikembangbiakkan tanpa kontrol seperti bola panas menggelinding. Jadi ada beberapa akun yang seolah saya berbicara seperti itu. Bicara saya dipotong tanpa bahasa yang jelas, ujarnya dalam video di channel YouTube Mbak Yu. Mbak Yu menjawab soal sindiran gaya bahasanya yang kerap dinilai menimbulkan salah paham, sehingga ia sadar tidak semua orang akan memahami apa maksud dari kalimatnya, termasuk bahasa pergantian pemimpin yang dia maksudkan. Saya garis bawahi di sini, jangan dipelintir lagi. Saya jelaskan di sini. Jadi pertama, saya ada di televisi 2013 lalu. Aksen bahasa saya dari lahir seperti ini. Saya ngomong cepat, aksennya gantung dan tidak jelas. Tapi saya punya maksud agar semaksimal mungkin yang saya sampaikan mengerti dan memahami, tapi berpikir positif lanjutnya. Mbak Yu memastikan Presiden Jokowi tidak akan lengser pada 2021, melainkan pada 2024 mendatang. Yang saya maksud di tahun mendatang pergantian presiden itu di 2024. Akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang, bukan 2021, tapi di saat nanti pergantian presiden nanti di 2024 akan ada ganti presiden, terangnya. Ia kemudian menjelaskan soal pergantian pemimpin yang ia maksudkan adalah pergantian menteri di kabinet. Meski demikian, Mbak Yu tetap berkeyakinan bahwa situasi politik Indonesia pada 2021 akan memanas. Di 2021 cuma ada politik memanas, perubahan dari reshuffle kabinet. Jadi saya minta tolong jangan jangan dipenggal berita saya hanya untuk cari followers, menjatuhkan saya. Ini untuk kesekian kali, katanya. Mbak Yu lalu mengingatkan kepada semua orang untuk menyikapi terawangannya secara dan tidak harus mempercayai juga atas apa yang diterawangnya itu. Sekali lagi saya ingatkan, menyikapi terawangan saya dengan positif, dengan sebijak mungkin. Saya punya banyak kekurangan sebagai pekerjaan saya sebagai penerawang. Terawangan saya jangan dipercaya, terawangan saya jangan dipegang.
Terawangan saya jangan jadi patokan, tapi cukup dimengerti, dipahami, dicerna dengan positif dan kembali ke atas, tuturnya. Diancam dipolisikan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Mu'annas Alaidit meminta pihak kepolisian untuk menangkap peramal Mbak Yu. Mbak Yu dianggap Mu'annas telah menghasut dan memprovokasi terkait salah satu ramalannya. Dalam ramalan itu Mbak Yu menyebut akan terjadi kegaduhan di Indonesia pada tahun 2021 ini. Tangkap! Ini persis kasus Haikal tidak bisa dibela dengan alasan mimpi. Pun si peramal tidak bisa dibela pakai alasan ramalan. Tapi ini provokasi dan hasutan @divhumas_polri. Tulis Mu'annas Alaidit di akun Twitternya Jumat 15 Januari 2021. Seperti diketahui, sosok Mbak Yu mendadak banyak diperbincangkan. Medio November 2020, peramal Mbak Yu pernah menyebutkan ada kecelakaan pesawat bercat merah dan biru di 2021. Meski saat itu tidak menyebutkan maskapai penerbangannya, penerawangan Mbak Yu seolah mengarah pada Sriwijaya Air. Sriwijaya Air SD182 mengalami kecelakaan dan terjatuh di Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Sabtu 9 Januari 2021 pukul 14.40 WIB. Sejak itu warganet penasaran dengan ramalan-ramalan Mbak Yu lainnya tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021. Di antaranya tentang ramalan akan ada kekacauan di tanah air hingga terjadinya pergantian presiden. Ramalan Mbak Yu ini pun viral dan diperbincangkan sejumlah tokoh. Ada yang tidak percaya, namun ada pula yang khawatir apabila ramalan tersebut menjadi kenyataan, seperti ramalan tentang pesawat jatuh yang telah terbukti. Mbak Yu dalam ramalannya menyebut di tahun 2021 ini akan ada penjarahan besar. Politik memanas, mungkin pergantian pemimpin. Penjarahan besar, politik memanas, mungkin pergantian presiden. Sudah mulai tanda-tandanya, mulai dari daerah ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang ada pergantian, ujar Mbak Yu saat melakukan konferensi pers pada November 2020 lalu. Mbak Yu mengatakan konflik besar akan terjadi di 2021. Konflik dan kejahatan atau hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, kata Mbak Yu. Ia menjelaskan ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak politik di tahun 2021 ini. Namun menurutnya usaha yang dilakukan pemerintah tak akan maksimal. Kemudian kalau kita ngomong pembangunan memang bagus, tetapi sebagian masyarakat menilai karena corona mereka tidak bisa hidup selayaknya dan tidak bisa mengais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang paparnya. Denny Darko ramal akan hadir Satrio Piningit di tahun 2021. Sementara itu peramal kondang lainnya, Denny Darko, mengungkap ramalannya tentang kondisi politik di Indonesia pada 2021. Ia mengejutkan penggemarnya dengan menyebut bahwa sosok yang mirip tokoh Satrio Piningit yang dijanjikan dalam ramalan Jayabaya akan muncul pada 2021 ini. Denny Darko menegaskan pada 2021 akan ada kejutan dalam bidang perpolitikan Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, Satrio Piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut disebut juga Eru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri 1135-1157 yang kemudian diteruskan oleh Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabei Ronggowarsito 1802-1973. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial malapetaka alam serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama. Ratu Adil bersenjata Trisula Weda. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata 3 dan Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat karena Satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1.
Hal ini sesuai dengan derajat dewa sehingga berkelakuan mulia. Ratu Adil atau Satria Piningit bukan Imam Mahdi dan bukan merupakan sosok yang sama. Sangat berbeda. Jawa kuno atau Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Ugo Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil adalah Buddha Angon ditemani oleh pemuda berjanggut, orang yang dekat dengan sebagai penasehat. Dari ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok ksatria pilihan yang akan muncul bersamaan puncak terjadinya goro-goro dan gunjang-ganjing di negeri ini. Ramalan Denny Darko. Denny Darko mengawali terawangannya dengan menyebut pada 2024 akan banyak tokoh yang merebut menduduki kursi presiden lantaran masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan habis pada tahun itu. Denny melihat pada 2021 ini para tokoh yang berpotensi maju mencalonkan diri menjadi calon presiden akan datang ke Jakarta. Di 2021 ini sepertinya semua calon yang ada di daerah mulai ditarik ke Jakarta, bahkan tidak lama lagi Satria Piningit akan juga kembali ke Jakarta. Ujar Denny dikutip Warta Kota dari video YouTube Denny Darko Kamis 14 Januari. Sosok yang ia sebut sebagai Satrio Piningit tersebut, kata Denny Darko, memang akan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden RI. Ini adalah sosok yang memang akan ditarik dan dia akan di-grooming untuk menjadi the next presiden pada tahun 2024 nanti, terangnya. Lalu bagaimana ciri-ciri Satrio Piningit yang dimaksud? Denny Darko memberikan bocoran bahwa sosok tersebut bukanlah berasal dari kalangan militer. Pria itu, Imbo Denny, berasal dari suku Jawa. Tak hanya itu, bahkan Denny Darko mengatakan bahwa sosok yang ia maksud memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Presiden Jokowi, yaitu bertubuh kurus, bersahaja, dan merayat. Beliau ini memiliki profil yang hampir serupa dengan Pak Jokowi. Dia sama-sama sosok kurus, bersahaja, humble, dan merakyat, ungkapnya. Denny sudah menduga bahwa akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya yang menyebut pria itu adalah Satrio Piningit. Meski demikian, ia mempersilahkan masyarakat untuk sama-sama membuktikannya. Memang ada beberapa orang yang akan menyaksikan, tetapi saya kira dia adalah gambaran terdekat dari Satrio Piningit atau orang yang dinanti-nanti, digadang-gadang, jelas Denny. Ramalan ini tidak ada endorse politik dan saya tidak dibayar siapapun. Pada 2021 ini beliau akan mulai dipromosikan. Jika ternyata masih soft selling, ini akan mulai hard sell. Dan kita akan lihat bagaimana kepiawaiannya untuk menggalang dukungan atau yang disasar ini adalah pemilih awal, orang-orang di bawah 20 tahun. Terkait sosok Satria Piningit, Denny Darko juga membahas kehadiran seorang perempuan ke Jakarta. Sepertinya nanti akan ada seorang yang akan diposisikan akan membackup dia. Seseorang yang akan ditarik dari daerah, seorang wanita, satu orang yang memiliki kemampuan untuk merawat dan punya ketegasan, jelasnya. Selain tegas, perempuan yang akan ditarik ke Jakarta pada 2021 tersebut juga memiliki sifat keibuan dan mengayomi. Ini adalah seorang ibu yang menganggap warga adalah anaknya, menganggap orang-orang di bawahnya adalah keluarganya. Dia benar-benar tidak hitung-hitungan untuk turun tangan. Dan orang ini sepertinya jika saat ini ditarik di posisi tersebut, itu hanya sebuah kebijakan untuk posisi yang lebih tinggi. Saya yakin ini adalah sebuah rencana. Dan rencana itu dimulai di tahun 2021 ini dan akan menuai hasilnya di 2024. Siapakah dia? Saya kira saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kondisi politik. Kemudian Denny juga meramal bagaimana situasi politik di tahun 2021. Ia menyebut beberapa orang yang sebelumnya berpandangan politik berbeda di tahun 2021 akan merapat kepada pemerintahan Jokowi mengikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 2021 perpolitikan di Indonesia tidak sepanas 2020. Semuanya akan berada di naungan pemerintah. Ini adalah sebuah sinyal positif karena akan ada gangguan dari luar. Kita sebagai bangsa tidak boleh eker-ekeran sendiri. Termasuk sosok gubernur suatu daerah yang sebelumnya diposisikan melawan. Sepertinya akan merapat juga dan kita akan melihat sepak terjangnya. Tunggu saja tanggal mainnya, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum.